Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan presentasikan pitch Bible kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Yansina Flavia Limbong dengan NIM 4322301034 dan rekan saya bernama Akbar Sofian Tresmati dengan NIM 4322011050. Kami dari kelas animasi 1B. Sini kami akan mempresentasikan pitch Bible kami yang berjudul Bunga Pendamping Dina dan Kebun Apel. Tema yang kami ambil adalah SDG nomor 15 Live Online dan genre Slice of Life dengan target audiens 18 tahun ke atas. Dramatic premise. Dina, seorang petani yang ingin menjaga kesegaran buahnya agar terhindar dari hama kutu hijau dengan cara menggunakan pestisida, namun buah tersebut berpotensi membahayakan kesehatan. Sinopsis, pengenalan. Dina seorang petani berumur 23 tahun, bekerja di kebun milik ayahnya yang berada di Desa Tulungrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Di kebun itu ditanami pohon apel berjenis apel mana lagi. Dina bekerja di kebun itu sejak ayahnya sakit, akhirnya Dina yang mengambil alih perkebunan. Meskipun setelah disebut tetap Dina yang perkebunan itu karena Dina ingin menjaga kualitas buah, kesegaran buah yang akan dipanennya nanti dan terus seterusnya. Konfliknya. Tahun ini, Dina mengalami masalah besar di mana kebunnya diserang hama berjenis kutu apel, yang mana hama ini mengincar pucuk, daun muda, pohon apel, dan setelah ditelusuri tidak hanya kutu apel yang menyerang pohon apel, tapi ada 2-3 jenis hama lainnya. Awalnya, Dina memutuskan untuk menggunakan pestisida. Namun, ketika Dina membeli pestisida ke toko tani, sang penjual menyarankan untuk mencoba metode tanaman pendamping. Dina disarankan untuk menanam bunga kalendula agar menarik perhatian hewan predator alami yang nantinya akan memakan hama yang ada di pohon apel. Dina membeli bunga kalendula dan menanamnya di kebun. Setelah 2 bulan, Dina menunggu bunga kalendula mekar dan sangat sedikit. Penyelesaian. Cara ini berhasil mengurangi populasi hama yang ada di pohon apel tersebut. Musim panen pun tiba. Buah-buah yang dihasilkan pun termasuk buah yang bagus, meskipun masih ada buah yang busuk akibat hama yang terlanjur masuk ke buahnya. Selebihnya, buah apel yang bagus dijual, dan Dina juga mendapat keuntungan dari tanaman pendamping, dan kedepannya Dina memutuskan untuk terus menggunakan metode tanaman pendamping. Treatment. Treatment ini dibagi menjadi babak, di mana babak 1 itu dari scene 1 sampai scene 3. Di scene 1 ini Dina bersiap-siap menuju kebun, lalu di scene 2 Dina sudah sampai di kebun dan sedang berada di gubuk memakai topi caping dan sepatu bot sambil berbincang dengan petani lainnya. Di scene 3 ini Dina mengalami masalah, yaitu Dina menyadari ada yang berbeda dengan tadi yang kau bilang. Apa? Di scene 3 ini Dina mengalami masalah, yaitu kebun Dina sedang diserang hama. Lalu di babak kedua ada scene 4 sampai scene 8, di mana scene 4 ini Dina sedang berbincang dan berdiskusi ke beberapa petani yang ada di situ tentang masalah yang sedang dihadapi mereka. Di scene 5, setelah Dina dan beberapa petani lainnya bincang, Dina dan satu petani yang bersamanya berjalan keluar menuju tempat motor terparkir dan akan pergi ke toko tani. Di scene 6 ini, mereka sudah sampai di toko tani dan sedang berkonsultasi bagaimana caranya agar hama-hamanya itu hilang. Lalu sang penjual menyarankan untuk menanam bunga kalendula untuk mengurangi populasi hama. Lalu Dina membeli 10 bungkus bibit itu. Di scene 7 ini, Dina sudah sampai di kebun bersama petani yang bersamanya. Dan mereka langsung menanam bibit bunga kalendula tersebut. Di scene 8, hari sudah mulai gelap, dan beberapa petani sudah pulang, dan Dina menuju ke rumah. Di babak 3 ada scene 9 sampai scene 11. Di scene 9 ini, Dina sudah sampai di depan rumahnya, dan di scene 9 ini, Dina sudah sampai di rumahnya. Dan Dina berbincang kepada ayahnya tentang hama yang menyerang kebunnya. Di scene 10, 2 bulan kemudian, bunga-bunganya sudah mekar dan sangat cantik. Hama-hama juga mulai berkurang pesat setelah predator memakan hama.
Di scene 11 ini, musim panen pun tiba, seluruh petani termasuk Dina memanen buah apel. Mereka memilah buah yang bagus dan tidak bagus, besar dan kecil, lalu memasukkannya ke dalam keranjang buah. Panen pun dilakukan selama 3 hari berturut-turut, dan setelah panen mereka berkumpul di kebun, dan setelah itu selesai. Format dan durasi. Format video kami adalah MP4. Durasinya 2 menit. Fungsi karakter. Karakter utama, nama Dina, gender perempuan, umur 23 tahun, tampilan fisik, tinggi, berambut panjang, dan warna hitam. Nama ayah Dina. Yang kedua, nama ayah Dina, gender laki-laki, umur 54 tahun, tampilan fisik, tinggi, dan memiliki kumis. Deskripsi karakter yang lain, kita bisa lihat di sini, ada petani yang bersamanya tadi, dan juga penjual tani yang bernama Akbar berumur 25 tahun. Lalu ada karakter pendukung. Lalu lanjut ke main karakter, di mana Dina ingin menjaga kesegaran buahnya. Point of view Dina ini bijak dalam mengambil keputusan. Kelemahan Dina mudah terpengaruh. Attitude atau sikap Dina dalam menghadapi masalah ini bertanggung jawab dan komitmen dalam pekerjaan. Perubahan yang dibuat Dina adalah mampu membuat perubahan baru dan juga mampu memilah saran dari orang sekitarnya. Main karakter dari ayah Dina ini adalah ingin membantu Dina menghadapi masalah. Point of view-nya bisa kita baca. Bijaksana dalam bersikap untuk keputusan Dina. Kelemahannya tidak bisa membantu secara aksi. Sikapnya adalah pendengar yang baik dan changes-nya mampu meyakinkan Dina dalam keputusan yang diambilnya. Lalu untuk pedagang toko taninya, Akbar ingin membuat semua pelanggannya tetap setia kepadanya. Point of view-nya seseorang yang pandai mencari uang. Witness-nya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Attitude-nya pemberi saran yang baik. Changes mampu memberikan saran yang baik. Lalu sini ada pemeran pendukung lainnya. Lalu untuk referensi tokoh. Referensi tokohnya kami ambil dari komik Tahi Lalatz dan juga komik Brontol. Yang kami ambil dari komik Tahi Lalatz adalah bentuk kepala dari karakter. Lalu untuk komik Brontol kami ambil bentuk tubuhnya. Tetapi untuk tangan dan kaki itu ide dari kami sendiri. World building. Depan rumah Dina dan referensinya. Sumber foto dari Pinterest, latar di X1 dan E3, scene 1 dan scene 9. Latar ini ditampilkan di scene 1 untuk pembukaan cerita. Latar ini dipilih karena dari segi perspektif yang pas dengan teknik kami yang juga mudah untuk diterapkan di program dalamnya. World building kedua, ruang tamu rumah Dina, sumber foto dari Pinterest. Latar di X2 di scene 9. Kamar Dina, sumber foto dari Pinterest. Latar di X2 dari scene 9. Lalu ada gubuk, latar di X1 dan X2, scene 2, 4, dan 7. Di latar ini kami menerapkan nirmana tekstur semua. Depan gubuk, sumber foto dari Google. Lalu ada dalam gubuk, terinspirasi dari Pinterest. Latar di X2, dalam gubuk scene 2, 4, dan juga scene 7. Lalu ada depan toko tani di X2 dan di scene 6. Depan toko sumber referensi dari Pinterest. Lalu di dalam toko itu sumber foto dari Google. Latar dalam toko di X2 dan scene 6. Lalu ada kebun di X1 scene 3. Kebun apel ini sumber foto dari Pinterest. Lalu ada latar kebun yang kedua di X2 ada 3 di scene 8, 11, dan 12. Kebun pot apel sumber foto dari Pinterest juga. Lalu ada jalan yang untuk menuju ke kebun, toko tani dan rumah. Sumber foto dari Pinterest. Latar jalan di X1, 2, dan 3 dan dipakai di scene 1, 5, 7, dan 8. Lalu ada properti motor Dina, sumber dari Pinterest. Tujuannya sebagai kendaraan Dina menuju kebun dan juga tempat-tempat seperti toko tani tadi. Lalu ada keranjang, sumber dari Pinterest. Tujuannya untuk menempatkan buah apel yang sudah dipanen. Lalu ada bunga kalendula, sumber dari Pinterest. Tujuan dari bunga ini adalah sebagai bunga pendamping yang gunanya untuk memberikan peredaran alami untuk pemakan hama yang dari pohon ada. Selanjutnya ada sepatu boot, sumber dari Pinterest. Tujuan dari sepatu ini untuk dipakai oleh petani-petani di kebun.
termasuk Dina juga, dan sebagai salah satu APD di kebun. Lalu ada topi caping, sumber buku dari Pinterest. Tujuan dari topi ini untuk dipakai para petani juga dan untuk melindungi kepala di sinar matahari. Lalu ada pot bunga, tujuannya untuk bunga kalendula yang sudah ditanam dan diletakkan di sekitar pohon apel tersebut. Referensi properti bibit bunga dan bunga yang diambil dari Pinterest. Properti topi caping ini diambil dari Pinterest. Lalu sepatu boots juga sama dari Pinterest. Dan ini referensi untuk motor. Base dari motor ini motor Astrea. Sengaja mengambil tema motor lama agar cocok dengan suasana desa di sana. Properti keranjang ini juga diambil dari Pinterest. 360 degree. Ruang yang didapatkan dari page Bible dari sebelah arah. Karakter dapat dijadikan stiker. Bisa jadi stiker WhatsApp juga dengan berbagai ekspresi, lalu dapat dijadikan juga sebagai gambar sablon untuk baju. Bunga kalendula dijadikan tanaman pendamping bunganya, dapat dijual ke pasar. Dan juga bunga kalendula bermanfaat untuk kesehatan kulit dan wajah. Tidak hanya itu, bunga ini juga bermanfaat untuk mengobati berbagai penyakit. Implementasi mata kuliah, pengembangan cerita, premis, sinopsis, dan treatment. Lalu berdasar style, karakter, dan latar. Yang mana itu di penerapan nirmana teks tersebut pada latar. Lalu ide kreatif, premis, critical thinking pada cerita, dan juga inovasi. Pengantar animasi menerapkan karisma pada karakter utama, lalu fotografi, pengambilan foto, dan mengatur setting kamera, dan juga pencahayaan. Lalu budaya visual, penerapan latar yang berada di suatu desa, animasi tradisional. Animasi eksperimental menggunakan teknik stop motion animasi. Ini adalah bentuk konsultasi. Sekianlah presentasi kami kali ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.